Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan materi tentang geopolitik Indonesia di Asia Pasifik dan geostrategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun anggota kelompoknya yaitu Edwin Ramadan dan Fitri Rizkiani. Pembahasan mengenai geopolitik Indonesia di Asia Pasifik dan geostrategisnya sebagai poros maritim dunia menjadi sangat relevan. Studi ini penting untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai negara maritim yang berpengaruh di kawasan dan dunia. Nah, bagaimana sih posisi geopolitik Indonesia di Asia Pasifik? Yang pertama yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Seperti yang kita ketahui bahwasannya secara geografis Indonesia terletak pada posisi silang strategis yang menghubungkan dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis ini memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam berbagai aspek seperti perdagangan internasional, diplomasi, dan keamanan. Posisi geopolitik Indonesia di Asia Pasifik juga memberikan keragaman ras dan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman ras dan budaya yang terdiri dari 17.000 pulau. Indonesia dihuni lebih dari 1.300 suku bangsa dengan lebih 700 bahasa daerah yang berbeda. Kawasan budaya ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pluralitas sosial dan budaya terbesar di dunia. Nah, bagaimana pula geostrategis Indonesia sebagai poros maritim dunia? Yang pertama yaitu arus laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Indonesia berada di jalur yang sangat strategis dalam perdagangan internasional melalui arus laut kepulauan Indonesia. ALKI adalah jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik melalui beberapa selat strategis seperti Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Nah, jalur ini memungkinkan kapal-kapal asing untuk melintas wilayah Indonesia dengan bebas, sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut. Yang kedua yaitu kejayaan maritim Nusantara masa lalu. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mencapai kejayaan sebagai kekuatan maritim dunia, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 hingga ke abad 13, dan Kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga ke abad 16. Sriwijaya berbasis di Sumatera, merupakan pusat perdagangan dan agama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai kekuatan maritim, Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi yang paling berpengaruh pada zamannya. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit juga mengingatkan pentingnya integrasi antara kekuatan maritim darat untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan pembangunan. Yang ketiga, strategi tas Selat Melaka dan Laut Natuna Utara. Selat Melaka tidak hanya penting bagi ekonomi global, tetapi juga memiliki nilai strategis yang tinggi dalam geopolitik internasional. Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang terlibat langsung dalam sengketa Laut Cina Selatan, klaim sepihak Tiongkok melalui Landes Land mencakup sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara. Hal ini memicu ketegangan diplomatik dan menuntut Indonesia untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut. Sekian penyampaian materi dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.